yang melapor saya bahwa ada orang tidur, ternyata sudah meninggal di situ. Tapi kayak curiga itu meninggal tidak wajar karena di situ ada dua alat bukti semacam kayak racun serangga. Kerumunan manusia berdesakan di bantaran Kali Rambut, Duku Bengkeng, Desa Mereng, Kecamatan Warung Pring, Pemalang, Jawa Tengah Minggu siang, 10 Agustus lalu. Garis polisi yang membatasi warga jadi jawaban atas keramaian ini. 2 jasad kaku, pria dan wanita, terbaring tanpa nyawa di bantaran sungai itu. Kedua jenazah ditemukan tergeletak di atas tumpukan batu dengan posisi terlentang berdampingan. Belakangan teridentifikasi, keduanya merupakan pasangan suami istri, Muhammad Rosiki 37 tahun dan Nur Azizat Rohmah 35 tahun warga Desa Datar, Kecamatan Warung Pring. Ada warga Desa Datar yang meninggal di Kali Rambut. Kita itu saya sebagai kepala desa langsung tindak lanjuti, langsung ke TKP. Bahwa beliau memang betul, saya buka mukanya memang Bu Rohmah dengan Mas Rosi. Lalu apa yang menyebabkan keduanya sampai tewas di pinggir sungai? Masih diselidiki polisi. Namun, Pak Sutri ini diketahui pergi dari rumah Sabtu pagi dan menyebut hendak pergi memancing ke Tegal. Ini juga jadi pertanyaan besar. Pergi ke Tegal, tapi menjemput maut juga tak jauh dari rumah mereka. Saat mereka tak bisa dikontak, keluarga sempat mencari ke sejumlah kerabat. Namun nihil, sepeda motor korban ditemukan tak jauh dari kedua jasad itu. Aparat Polres Pemalang yang melakukan olah TKP dan identifikasi menemukan cairan mirip kopi terbungkus plastik di sebelah jasad korban. Yang melapor saya bahwa ada orang tidur, ternyata tidak bergerak. Ternyata saya survei langsung ke lokasi, ternyata sudah meninggal di situ. Tapi kayak curiga itu meninggal tidak wajar karena di situ ada dua alat bukti berupa semacam kayak racun serangga. Kayaknya bunuh diri kayaknya itu Pak, kayaknya seperti itu. Karena di mulut keluar busa kayak gitu. Kedua jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. M. Asari Pemalang untuk pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan terhadap Pak Sutri yang tewas misterius di bantaran Kali Rambut berlanjut. Hasil pemeriksaan luar terhadap kedua korban ternyata tidak menunjukkan adanya tindak kekerasan. Dan dari hasil pemeriksaan luar, dokter jaga bahwa kedua korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik di area tubuhnya. Di situ ditemukan bahwa korban perempuan dalam keadaan mengeluarkan buih atau busa di bagian mulut dan hidung. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata, kedua korban mampir ke sebuah warung kopi dekat jembatan Kali Rambut dan sempat memesan kopi. Mereka baru meninggalkan warung kopi jelang tutup pada pukul 22 malam. Apakah kasus ini mengarah ke bunuh diri? Hasil penyelidikan polisi belum final dan polisi masih belum dapat memastikan penyebab meninggalnya kedua korban. Belum terangnya kasus kematian pasangan suami istri Muhammad Rosiki dan Nur Azizat Rohmah membuat polisi mengambil langkah lanjutan. Pembongkaran makam alias ekshumasi di TPU Dusun Karang, Desa Datar atas keduanya pun digelar. Warga berdatangan dan ikut menyaksikan saat prosesi pembongkaran makam berlangsung pada hari Jumat 15 Agustus lalu. Kasus ini jadi perhatian sebagian warga karena kematian korban yang tidak wajar. Kami memang sengaja melakukan ekshumasi karena kami dalam proses penyelidikan ini kami ingin mengetahui penyebab kematian daripada korban. Karena memang di TKP sempat kami temukan beberapa barang bukti termasuk ada cairan yang nantinya juga akan kami kirim ke laboratorium forensik Polri guna mengetahui cairan apa yang diduga diminum oleh kedua orang korban ini. Sebenarnya dari pihak kami sudah ingin melakukan otopsi, tapi terkendala oleh pihak keluarga. Jadi kami dengan dasar kemanusiaan karena keluarga itu masih dalam situasi duka, kami menghargai mereka sehingga mereka pun dari pihak keluarga membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan otopsi. Tapi karena ini guna kepentingan penyelidikan, mau tidak mau kami harus melakukan ekshumasi. Keluarga korban yang tadinya tak mau dilakukan otopsi akhirnya luluh, semata-mata karena ingin kasus tewasnya korban terungkap. Biar pihak keluarga itu mengizinkan untuk diotopsi, biar nanti lebih jelasnya, lebih terangnya, biar pihak keluarga merasa lega.
Korban Muhammad Rosiki yang berprofesi sebagai pembuat knalpot dan sang istri Nur Azizah yang berprofesi sebagai guru ngaji sekaligus penjual gorengan ini meninggalkan satu anak yang masih duduk di bangku SD. Jejak pengungkapan kasus tewasnya pasutri Muhammad Rosiki dan Nur Azizah Rohmah ternyata ada di desa Duku Malang, Tegal, Jawa Tengah. Iskandar, seorang kakek berusia 63 tahun inilah yang bertanggung jawab atas terbunuhnya pasutri itu. Ia diringkus tim Polda Jawa Tengah bersama Satreskrim Polres Pemalang. Sang kakek sempat berbelit-belit saat diinterogasi perihal kejahatannya. Namanya Suratno. Suratno. Iya, Suratno. HP kamu mana? HP kamu motornya mana? HP kamu mana? Motornya mana? Kita duduk peran buat HP kamu dulu, kamu telepon. Sejumlah barang bukti yang terkait dengan pembunuhan yang dilakukan Iskandar seluruhnya disita polisi. Polisi menciduk Iskandar setelah memeriksa beberapa saksi serta mendapatkan sejumlah alat bukti yang mengarah pada keterlibatan kakek yang dikenal sebagai dukun palsu yang mengaku bisa menggandakan uang. Kami sudah mengamankan seorang pelaku berinisial I, di mana pelaku tersebut merupakan pelaku pembunuhan yang terjadi beberapa hari lalu di Desa Mereng, Kecamatan Warumpring, Kabupaten Pemalang. Masih digali lebih jauh terkait modus dan motif tersangka menghabisi kedua korban. Kuat dugaan, kedua korban tewas diracun sang dukun palsu. Iskandar, tersangka pembunuh pasangan suami istri di Kabupaten Pemalang, rupanya bukan orang baru di dunia kejahatan. Terlihat seperti orang tua tak berdaya, sang kakek punya riwayat kejahatan yang mengerikan, membunuh sejumlah orang pada tahun 2004 lalu. Ia adalah seorang residivis yang baru saja bebas dari penjara Nusa Kambangan 2019 silam. Residivis yang bersangkutan melakukan kegiatan yang sama dengan jumlah korban yang juga banyak, ya, terjadi di wilayah Tegal. Tahun lalu, tahun 2004, ya, 2004 ya, kedua tersangka dihukum sebanyak 20 tahun. 20 tahun, kemudian korbannya waktu itu sekitar 9 orang. Iskandar ditetapkan sebagai tersangka tunggal pembunuhan berencana terhadap pasangan suami istri Muhammad Rosiki dan Nur Azizah Rohmah. Nasib memilukan pasutri ini bermula ketika korban yang tengah dalam kesulitan keuangan jatuh ke perangkap tersangka yang mengaku bisa menggandakan uang. Korban pun mohon bantuan. Syaratnya, pelaku minta pasutri ini menjalani sejumlah ritual dan menyetor uang jutaan rupiah. Karena tak kunjung berhasil, korban mendesak agar uangnya dikembalikan. Pelaku yang terpojok kesal, lalu menyiapkan rencana jahat menghabisi nyawa kedua korban. Pelaku minta agar kedua korban melakukan ritual terakhir. Dan si pelaku ini menyerahkan bungkusan berupa kopi untuk diminum oleh korban di tempat yang sepi, ya, tidak boleh ada keramaian sama sekali. Dan diminumnya itu harus tengah malam, antara jam 1 sampai dengan sebelum subuh. Di situ korban meminum kopi tersebut, yang ternyata kopi ini telah dicampur dengan bubuk racun. Ya. Jenisnya adalah apotas. Di usia yang makin senja, bukan bertobat atas kejahatan yang lalu, kakek Iskandar mengulangi kekejiannya, membunuh. Tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana yang mungkin akan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara.